Shalom, senang bisa menjumpai saudara kembali melalui channel Generasi Pembaru Bangsa. Doa dan harapan saya agar saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Kali ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kekuatan di Tengah Kesukaran. Saya yakin renungan ini akan memberikan kekuatan iman bagi saudara sekalian. Kita harus akui bahwa masa kita hidup sekarang adalah masa-masa yang penuh tantangan. Dan masa-masa seperti ini kita membutuhkan lebih banyak kekuatan dan dorongan semangat agar kita tidak lemah dalam perjuangan hidup ini. Namun sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan bantu share link video ini ke banyak orang, sehingga lebih banyak orang yang mendapat berkat dan dari firman Tuhan yang kami beritakan. Bagi yang sudah subscribe, saudara juga dapat memberikan komentar di kolom komentar. Bila saudara ingin melihat video-video kami yang lain, saudara dapat mengklik link video yang kami tempatkan di kolom deskripsi. Ada masa di mana kita merasakan kehidupan kita terasa sangat sukar. Segala sesuatu tampaknya tidak mengalami kemajuan sedikit pun, walaupun kita telah berusaha sekuat tenaga. Kita kehilangan semangat, menjadi putus asa, sangat tertekan, dan ingin mati saja rasanya. Tidak sedikit orang yang pada saat sampai pada pengalaman ini akhirnya mencoba mencari penghiburan untuk menenangkan diri dengan lari kepada minuman keras, ganja, narkoba, atau seks, dan juga kesenangan-kesenangan dunia lainnya. Namun setelah mereka terjerat lebih dalam pada hal-hal itu, mereka justru menemukan bahwa hal-hal itu sebenarnya tidak mampu membawa mereka keluar dari persoalan mereka yang sebenarnya. Kini persoalan mereka justru semakin bertambah. Pengalaman seperti ini pernah terjadi pada Nabi Yesaya. Sementara ia telah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tampaknya situasi tidak berubah sama sekali. Israel tetap mengeraskan hatinya, walaupun Yesaya telah menyampaikan firman Tuhan terus-menerus kepada mereka. Dan Israel tetap menolak berita firman yang disampaikan oleh Yesaya. Di tengah-tengah keputusasaan, Tuhan akhirnya datang menghibur Yesaya dengan sebuah janji yang ditulis di dalam Yesaya 40 ayat 31 yang berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berdasarkan ayat tersebut, kita menemukan 3 janji yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita dapat melewati masa-masa sukar di dalam kehidupan ini. Janji yang pertama, Tuhan berjanji untuk menolong kita terbang seperti Raja Wali. Ada saat di mana satu-satunya cara agar kita keluar dari masa-masa yang sukar adalah Tuhan membuat kita terbang. Dengan membuat kita terbang, itu artinya Tuhan mengangkat kita keluar dari persoalan itu, keluar mengatasi persoalan itu. Dengan membuat kita terbang, itu juga berarti Tuhan membuat kita melihat persoalan kita dari perspektif yang tinggi, yaitu perspektifnya Tuhan, sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata persoalan kita itu kecil dibandingkan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Itu membuat kita sadar bahwa Tuhan lebih dari mampu untuk menolong kita. Janji yang kedua, Tuhan berjanji membuat kita dapat berlari. Berlari berbicara tentang kecepatan, yaitu melakukan berbagai urusan dengan cepat dalam waktu yang singkat. Saya teringat ketika Agustus tahun 2019 saya jatuh dari motor dan mengalami patah tulang
sehingga harus menjalani operasi. Saat itu istri saya harus mengurusi segala sesuatunya setiap hari sendirian. Ia harus bangun pagi-pagi sekali untuk membereskan rumah, menyiapkan makanan, mengurus saya yang sedang sakit, mengurus anak. Lalu setelah itu ia harus tetap pergi bekerja setiap hari. Setelah pulang nanti dari bekerja, ia harus cepat-cepat pulang ke rumah untuk mengurus saya kembali, mengurus anak kembali, dan per 1 minggu istri saya harus mengantar saya kontrol ke dokter, membeli obat, dan lain sebagainya. Hal itu berlangsung kurang lebih 8 bulan lamanya. Istri saya pada waktu itu benar-benar sedang berlari selama kurun waktu 8 bulan masa proses penyembuhan saya. Dari mana ia mendapatkan kekuatan untuk bisa mengurus begitu banyak pekerjaan pada saat yang bersamaan selama kurun waktu itu? Saya percaya Tuhanlah yang telah memberikan kekuatan kepadanya sehingga dia bisa berlari. Janji yang ketiga, Tuhan berjanji membuat kita dapat berjalan. Berjalan berbicara tentang ketahanan dalam jangka panjang. Tuhan berjanji memampukan kita untuk berjalan melewati masa-masa yang sukar. Bahkan kalaupun itu berlangsung dalam jangka yang panjang. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita seolah-olah seperti seorang yang sedang berjalan dalam jalan yang panjang. Semua keadaan tampaknya tidak berubah dalam jangka yang panjang, sehingga hari lepas sehari kita lalui tampaknya hanya sebagai rutinitas yang tanpa makna. Ada saat di mana lebih sulit untuk berjalan daripada berlari dan terbang. Berlari dan terbang membuat kita menjadi lebih cepat, tetapi kadang-kadang Tuhan tidak membuat kita berlari atau terbang, tetapi tetap berjalan. Dan itu membutuhkan ketahanan yang luar biasa. Satu-satunya yang bisa membuat kita bertahan adalah kekuatan Tuhan. Dan Tuhan berjanji memberikannya kepada kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan ketiga janji tersebut di dalam kehidupan kita? Yesaya 40 ayat 31 tadi mengatakan caranya adalah dengan menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berarti kita harus menyediakan waktu untuk menghadap Dia dalam doa, renungan firman, dan juga penyembahan. Kita harus menunggu dengan sabar sampai Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita. Sebab Dia memiliki semua kekuatan yang kita perlukan untuk terbang, berlari, dan berjalan, supaya kita tidak menjadi lesu dan lelah. Itulah kekuatan yang kita perlukan di masa-masa sukar. Amin. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.